Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul serta perbedaan di antara keduanya dengan tepat. Peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul secara akurat. Peserta didik mampu menghubungkan sifat-sifat wajib Rasul dengan karakter positif yang dibutuhkan oleh generasi digital. Sebelum belajar, kita akan bermain true or false. Ibu akan menyebutkan pernyataan, nanti kita sama-sama menjawab apakah pernyataan tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak ya. Yang pertama, menyebarkan hoax. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berkomunikasi dengan teman sesuai dengan ajaran Islam, membagikan karya kreatif sesuai dengan ajaran Islam, tidak menjaga privasi, tidak sesuai dengan ajaran Islam, cyberbullying, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan mengikuti akun edukatif sesuai dengan ajaran Islam. Apa itu Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul adalah utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan, perintah, serta larangan Allah kepada umat manusia. Nabi dan Rasul dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi khalifah yang menjaga bumi dan menjadi panutan untuk umat manusia. Dengan kata lain, Nabi dan Rasul menjadi panutan hidup untuk semua umat Islam. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136, terdapat dalil tentang iman kepada Rasul Allah. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, Nabi Muhammad, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Ayat ini memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Nah, barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Lalu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ada 4 perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun seorang nabi tidak wajib menyampaikannya secara luas. Tugasnya lebih fokus untuk mengamalkan dan memperkuat syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan seorang Rasul menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada kaumnya untuk mengubah kehidupan mereka. Yang kedua, bisa jadi seorang nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya atau membawa syariat untuk dirinya sendiri. Sedangkan seorang Rasul selalu membawa syariat atau hukum baru untuk kaumnya. Yang ketiga,
Nabi bisa diutus kepada kaum yang sudah beriman untuk membimbing atau memperkuat, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang menyimpang atau kaum kafir untuk berdakwah dan mengajaknya bertauhid. Dan yang keempat, seorang nabi belum tentu rasul, sedangkan seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Sifat wajib dan mustahil Rasul ada 4. Sifat wajib Rasul yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul, kizib, khianat, kitman, dan baladoh. Sidik artinya jujur. Seorang rasul selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Apa yang disampaikan sesuai dengan kenyataan dan wahyu Allah, dan mustahil bagi seorang rasul untuk berdusta. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya, mereka tidak mungkin berkhianat terhadap perintah Allah. Yang ketiga, yakni tablik atau menyampaikan. Rasul menyampaikan seluruh wahyu dan pesan dari Allah kepada kaumnya tanpa ada yang disembunyikan, dan mustahil bagi seorang rasul untuk bersifat kitman atau menyembunyikan. Yang keempat yakni fatonah, artinya cerdas atau bijaksana. Seorang rasul memiliki kecerdasan tinggi untuk memahami wahyu, berdialog, dan menyelesaikan masalah umat. Dan mustahil bagi seorang rasul mempunyai sifat baladoh atau bodoh. Lalu, apa itu generasi digital? Generasi digital adalah generasi yang hidup di era teknologi dan internet, seperti kita sekarang ini, yang aktif menggunakan media sosial, mudah mengakses informasi, tetapi tetap dituntut untuk bijak, bertanggung jawab, dan berakhlak yang baik. Nah, lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan digital? Yang pertama yakni perilaku sidik atau jujur dalam kehidupan digital dengan tidak menyebarkan hoax, jujur saat mengerjakan tugas online, tidak melakukan plagiarisme. Dengan begitu akan membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, amanah dalam dunia digital dengan menjaga data pribadi, menggunakan teknologi untuk hal positif, tidak menyalahgunakan akun orang lain, dan membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tablik dalam dunia digital dengan menyebarkan konten positif, mengajak kepada kebaikan di media sosial, berani menyampaikan kebenaran dengan sopan, akan membentuk generasi peduli dan komunikatif. Yang keempat, yakni fatonah dalam dunia digital, dengan bijak memilih informasi, tidak mudah terprovokasi, menggunakan teknologi untuk belajar, akan membentuk karakter kritis dan kreatif. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan, perintah, dan larangan kepada umat manusia dan menjadi khalifah di bumi. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani sifat-sifat Rasul yang 4, yakni sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di era digital sekarang ini. Jadi, mari kita bersama-sama meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari di dunia digital. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.